Ini ya rekan-rekan, contoh sukses tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut. Jadi di beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut ini ada beberapa varietas sawit yang direkomendasikan. Salah satunya Dumpi, kemudian dari Yangambi, dari Sriwijaya, dari Savindo. Tapi kalau menurut saya secara pribadi mengenai bibit sawit yang cocok ditanam di lahan rawa ataupun gambut ini, itu nomor 2 ya rekan-rekan. Yang pertama, yang paling terpenting dalam penanaman di lahan rawa ataupun gambut seperti ini adalah bagaimana kita bisa tata kelola air dan tanahnya ini ya. Jadi untuk masalah bibit ini nomor 2. Yang pertama adalah air ya. Jadi PR-nya petani sawit di lahan rawa ataupun gambut ini adalah bagaimana supaya air tidak merendam dari bibit sawit yang kita tanam ya. Jadi seperti ini. Jadi jangan khawatir untuk rekan-rekan, varietas apapun ditanam di daerah tanah seperti apapun, jika kita rawat, bisa kita jaga, mudah-mudahan performanya akan tetap baik ya. Rekan-rekan bisa lihat. Jadi masalah bibit ini nomor 2. Yang penting tata kelola airnya ya di lahan rawa ataupun gambut seperti ini. Jadi supaya bibit kita ini aman, tidak terjangkau dengan air, kita kondisikan seperti ini ya. Buat galian, buat tapak timbun, mudah-mudahan bibit sawit apapun, varietas sawit apapun akan bisa bertahan, akan baik ya tentunya. Jadi ini luas lahan 2 hektar, 99% berada di lahan rawa ya. Namun bisa dilihat yang menjadi faktor paling penting adalah tapak timbun dan tata kelola airnya. Jadi untuk rekan-rekan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengetahuan ya. Jadi untuk masalah tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut ini, kalau kita sudah tandai bagaimana air ini nantinya apakah akan menggenangi dari pokok sawit yang sudah kita tanam atau tidak, kita pelajari ya. Kalau kita sudah rasa kita sudah buat tapak timbun, sudah jauh dari air, segera lakukan tanam. Jadi langkah pertama kita buat galian terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah air nanti ini di waktu kita buat galian masih mengenai dari tanggulnya ya. Jika masih mengenai dari tanggulnya, kita tambah dengan tapak timbun. Itu adalah opsi pilihan untuk tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut. Jadi seperti ini ya kira-kira. Mudah-mudahan untuk sawit yang kita sepertinikan atau kondisikan seperti ini nanti akan stabil dalam masa pertumbuhannya, dalam perkembangannya ke depan tentunya akan baik saja ya. Jadi jangan takut jika mempunyai lahan di lahan rawa ataupun gambut, masih ragu, masih sungkan untuk buka ataupun tanam sawit. Jika kita bisa membuat lahannya seperti ini, mudah-mudahan akan berhasil, akan sukses ya. Jadi jangan takut bayangan untuk rekan-rekan untuk memulai tanam sawit di dalam keadaan tanah apapun. Di tanam sawit ini kita ya yang paham harusnya ya. Jangan takut bayangan sebelum kita mulai. Jadi kita kondisikan ini buat galian. Galian ini bisa di keliling perkebunannya, ditambah lagi di dalam tapaannya ya, tapaan tengah dari sawitnya. Ya. Ini kenapa saya muter-muter ini karena panas ya rekan-rekan. Saya juga bingung mau melangkah kemana soalnya di mana-mana air ini ya. Galiannya kalau ada yang dalam, ada yang tidak ini ya. Disesuaikan untuk kebutuhan tapak timbunnya. Kalau dirasa aman, cukup tidak dalam seperti ini. Tapi kalau ada yang terkena dari airnya, kita perdalam ya galiannya seperti ini. Dalam ini yang ini. Ya, umur bibitnya masih di atas 1 tahun, di bawah 2 tahun ini ya. Sudah jatuh di tahap kastrasi, sudah muncul dompet-dompetnya. Ya. Jadi topik pembahasan kita video saya kali ini adalah mengenai bibit sawit yang cocok ditanam di lahan rawa ataupun gambut ini bebas ya rekan-rekan. Yang penting aman dari air. Mudah-mudahan jenis bibit apapun akan
baik ditanam di rawa ataupun gambut seperti ini, dibarengi dengan pemupukan yang rutin. Jadi di dalam lahan rawa seperti ini tentunya zat asam tanah sangat tinggi ya. Jadi cari pupuk seperti dolomit yang bisa mengatur keasaman tanah, membuat tanah menjadi stabil, menjadi normal. Jadi seperti ini kondisinya dari tanah rawa ya. Dibuat galian, dibuat timbunan seperti ini. Ya rekan, ini selain panas juga di mana-mana air, bingung mau melangkah ini ya. Ya. Luas lahan 1 hektar, 99% di areal rawanya. Yang 1% tadi di baris pertama yang di darat. Jadi ini karet saja tidak bisa bertahan ya, karena tidak ada tapak timbun atau galianya. Karet tidak bisa bertahan, mati ini ya. Ini yang sawit kita sudah mulai dalam kondisi baik, sudah dalam masa pertumbuhan yang normal, tentunya subur ini rekan-rekan ya. Ini kalaupun yang warna ini waktu banjir, hujan semalaman pasti seperti ini, tapi tidak lama kemudian pasti surut ya, karena sudah dibuat seperti ini, aman ini ya, jauh dari air. Nah ini yang warnanya seperti ini biasanya terkena banjir, semalam sudah reda. Jadi sawit ini kalaupun banyak terendam air sepanjang waktu bisa tidak selamat ya. Hati-hati kalau sawit ditanam di lahan rawa ini, harus bisa kita kondisikan seperti ini supaya airnya ini tidak terkena pokok sawit kita sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu banyak terendamnya, pasti mati sawitnya ya. Tapi kalau tidak, jarang-jarang masih aman ya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi wawasan yang ada niatan tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut. Semoga setelah melihat tayangan ini segera dimulai ya, segera tanam. Jadi jangan takut bayangan. Kalau bisa mengondisikan seperti ini, mudah-mudahan sawitnya akan aman, nanti akan bisa berbuah. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang benar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir, yang sudah bergabung. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.